jangan pernah malas untuk belajar dan jangan pernah takut untuk melawan arus. Dan harapan saya sama anak-anak kami semoga menjadi anak yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Di halaman sekolah dasar, di tengah hikmat anak desa, nyanyikan lagu bangsa. Bergemalah, tegap engkau berdiri, walau tanpa alas kaki. Lantang suara anak-anak di sana, kadar cinta mereka tak terhitung besarnya. Walau tak terucap, namun bisa ku rasa. Bergemalah, harapan tertanam, tonggak bangsa ternyata tak tenggelam. Dengarlah nyanyi mereka kawan, melengking nyaring menembus awan. Pendidikan bagi sementara kalangan masih dianggap sebagai barang mewah yang tak mudah dijangkau. Pendidikan tak kunjung meraih prioritas lantaran kemiskinan masih menyelimuti sebagian besar paras masyarakat di kota dan di desa. Cara pandang sejumlah pengendali kebijakan yang mendudukan pendidikan sebagai komoditas ikut memperburuk keadaan. Hak warga negara terbelah dalam miskin dan kaya. Seringkali dijumpai fakta, pendidikan yang berkualitas hanya menjadi milik mereka yang berpunya. Sebenarnya kan kalau pakai konstitusi jelas bahwa pendidikan adalah hak asasi. Kalau dia hak asasi, maka siapapun orang dengan status seperti apapun yang lahir di Indonesia, yang menjadi warga negara Indonesia berhak atas pendidikan. Dan kategori pendidikan ini tentu pendidikan yang berkualitas sama. Problemnya pengelolanya kan, jadi menganggap bahwa pendidikan ini seperti konsumsi, bukan hak asasi. Akibatnya pengelola ini cara pandangnya kapitalis. Akhirnya siapa yang punya uang, dia akan dapat yang terbaik dalam pelayanan pendidikan. Padahal harusnya pendidikan berkualitas untuk semua, bukan untuk orang kaya. Di tengah kekayaan alam yang melimpah ruah dianugerahkan Tuhan, kesejahteraan semestinya menjadi milik semua. Konstitusi telah memastikan hak setiap warga negara untuk mendapat penghidupan yang layak. Akan tetapi, keserakahan dan perilaku despotik sebagian oknum penyelenggara negara telah merampas hak dan pikiran masyarakat atas keadilan. Memang sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari aja kita bisa melihat bagaimana negara abai ya. Maka sebenarnya negara sangat bersalah gitu loh di dalam hal adanya kemiskinan ini, ya kan? Karena begitu orang termiskinkan secara struktural, misalnya tidak mendapat pekerjaan misalnya, maka dengan otomatis ya kan dia hidup dalam kemiskinan yang berkepanjangan, sehingga kalau itu sudah berkembang menjadi antar generasi,
muncul juga generasi kedua yang miskin juga, akhirnya dia hidup dalam kultur kemiskinan. Ya. Ada satu standar ya, yang harus dipenuhi oleh negara. Dan itu kewajiban konstitusional gitu loh. Artinya ketika pemerintah tidak bisa memenuhi atau belum memenuhi atau abai dalam pemenuhan terhadap hak-hak dasar ini, dengan sendirinya dia sebenarnya sedang memunggungi konstitusi, kan seperti itu. Dari sudut dusun Pademare di kaki Gunung Rinjani, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, terserak kisah anak-anak yang menekuni pendidikan sekalipun seunggun aral melintang jalan. Warga dusun hidup dalam kebersahajaan yang penuh sebagai petani. Kalau latar belakang ekonomi di sini sangat rendah sekali, Pak. Iya. Jadi penghasilan masyarakat kami di sini sangat rendah sekali, Pak. Akan tetapi, kebersahajaan tak sekali-kali membenamkan kesadaran warga akan pentingnya pendidikan. Dusun Pademare kini telah memiliki sebuah sekolah dasar darurat untuk anak-anak mereka belajar mengenali aksara dan angka. Jadi ini berdiri karena adanya swadaya murni dari masyarakat. Nah, hal ini berdirinya karena betul-betul ya masyarakat berinisiatif untuk membangun SD darurat seperti yang sekarang ini begitu. Pertama, kita musyawarah sama tokoh-tokoh masyarakat di sini. Contohnya saya minta dia mengumpulkan alang-alang atau bahasa Lomboknya, Pak. Nah, terus kita mintakan uang sama-sama 5.000 untuk pembelian besi paku. Dan di samping itu guru ini mengadakan layar tancap di sini untuk menarik dana-dana untuk pembelian besi paku gitu. Satu nusa, satu bangsa. Kondisi bangunan yang memprihatinkan sejauh ini tak mengurangi kegairahan anak-anak untuk bertandang ke sekolah dan menyimak segala yang diajarkan. Mereka menulis dan membaca. Anak-anak membenamkan diri dalam hikmah dan pengetahuan yang hendak diwariskan. Alhamdulillah, walaupun kondisi seperti ini, kalau kita melihat anak-anak ini betul-betul tidak berkurang semangatnya, walaupun keadaan tempat belajarnya sangat tidak layak, tapi antusias mereka untuk mengikuti pendidikan ini cukup tinggi begitu. Pendidikan merupakan hak dasar yang semestinya dapat dinikmati semua warga negara tanpa kecuali. Pembedaan kualitas yang dilatar belakangi oleh pembelahan antara kota dan desa, ataupun miskin dan kaya, tak boleh terjadi. Setiap warga memiliki hak yang serupa. Setiap warga memiliki hak diperlakukan adil dan setara. Kan padahal kita sekolah di Mataram, lowongan banyak di sana kan. Tapi kenapa kita pulang? Ya tentunya anak-anak kita masih butuh pendidikan. Kenapa kita harus loncat ke lain tempat? Padahal kita punya desa sendiri, mari kita bangun desa kita sendiri. Kita akan buktikan, sekalipun begini bentuk sekolahan kita akan buktikan dengan sekolahan yang elit.